Peringatan dini BMKG gelombang tinggi di perairan wilayah Indonesia. Simak peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan Indonesia. Peringatan dini tersebut disampaikan untuk kurun waktu pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat juga pola angin di wilayah Indonesia bagian utara akan bergerak dari timur laut timur dengan kecepatan angin 5-20 knot. Sementara pada wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari timur tenggara dengan kecepatan angin 3-15 knot. Kecepatan angin yang tertinggi terpantau di perairan utara Kepulauan Sangihe Talaut dan Sulawesi bagian tengah. Dikutip dari laman unggahan Instagram resmi @infobmkg, inilah peringatan dini gelombang tinggi di wilayah Indonesia. Tinggi gelombang 1,25 sampai 2,50 meter, perairan utara Sabang, perairan barat Pulau Simele hingga Kepulauan Mentawai, perairan Bengkulu, perairan Enggano Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Sudan bagian barat dan selatan, perairan selatan Banten hingga Pulau Sumba. Gelombang tinggi hantam perairan Indonesia, BMKG imbau nelayan waspada. Warga yang tinggal dan beraktivitas di laut, khususnya para nelayan diminta waspada dengan potensi gelombang tinggi seiring cuaca ekstrim saat ini. Potensi gelombang tinggi di wilayah perairan Indonesia. Masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada, ungkap Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG, Eko Prasetyo di Jakarta. Waspada gelombang tinggi di selatan Pulau Jawa. BMKG memprediksi gelombang setinggi 1,25 sampai 2,50 meter berpeluang terjadi di perairan utara Sabang, perairan utara Kepulauan Anambas, perairan Kepulauan Natuna, perairan selatan Pulau Sumba. Gelombang tinggi juga akan terjadi di Selat Sumba bagian barat, Selat Sape bagian selatan, perairan Pulau Sawu, Laut Sawu, perairan Kupang Pulau Rote, Samudra Hindia Selatan NTT, perairan utara Kepulauan Talaut, dan Samudra Pasifik Utara Halmahera. Sedangkan gelombang setinggi 2,5 sampai 4 meter berpeluang menghantam perairan barat Aceh, perairan barat Pulau Simele Kepulauan Mentawai, perairan Bengkulu, perairan barat Lampung, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Bengkulu Lampung, Selat Sunda bagian barat dan selatan, perairan selatan Banten Jawa Timur, perairan selatan Bali Sumbawa, Selat Bali Lombok Alas bagian selatan, Samudra Hindia Selatan Banten NTB, dan Laut Natuna Utara. Sedangkan perairan Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias dan Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai menghadapi potensi gelombang setinggi 4-6 meter. Potensi gelombang tinggi di beberapa wilayah tersebut berisiko terhadap keselamatan pelayaran, ujar Eko. Dia menjelaskan, kemunculan gelombang tinggi di bagian wilayah perairan Indonesia dipengaruhi oleh pola angin di bagian utara maupun selatan Indonesia. Rumah warga rusak terdampak gelombang tinggi di Pantai Pebuahan Jembrana, Bali. Sementara itu, angin dominan bergerak dari selatan ke barat dengan kecepatan 5-25 knot di wilayah Indonesia bagian utara, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan angin dominan bergerak dari tenggara ke barat daya dengan kecepatan 5-20 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias Kepulauan Mentawai serta perairan selatan Jawa Barat. BMKG mengimbau warga dan nelayan yang beraktivitas menggunakan sarana transportasi laut seperti perahu nelayan, kapal tongkang, kapal feri, dan kapal berukuran besar seperti kapal kargo dan kapal pesiar mewaspadai dampak gelombang tinggi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan peringatan dini berkenaan dengan peluang munculnya gelombang tinggi di bagian wilayah perairan Indonesia pada 3 sampai. Masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada, kata Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG Eko Prasetyo saat dimintai keterangan di Jakarta. Menurut BMKG,
Gelombang setinggi 1,25 sampai 2,50 meter berpeluang terjadi di perairan utara Sabang, perairan utara Kepulauan Anambas, perairan Kepulauan Natuna, perairan selatan Pulau Sumba, Selat Sumba bagian barat, Selat Sape bagian selatan, perairan Pulau Sawu, Laut Sawu, perairan Kupang Pulau Rote, Samudra Hindia Selatan NTT, perairan utara Kepulauan Talaut, dan Samudra Pasifik Utara Halmahera. Gelombang setinggi 2,5 sampai 4 meter berpeluang menghampiri perairan barat Aceh, perairan barat Pulau Simele Kepulauan Mentawai, perairan Bengkulu, perairan barat Lampung, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Bengkulu Lampung, Selat Sunda bagian barat dan selatan, perairan selatan Banten Jawa Timur, perairan selatan Bali Sumbawa, Selat Bali Lombok Alas bagian selatan, Samudra Hindia Selatan Banten NTB, dan Laut Natuna Utara. Sedangkan perairan Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias dan Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai menghadapi potensi gelombang setinggi 4-6 meter. Potensi gelombang tinggi di beberapa wilayah tersebut berisiko terhadap keselamatan pelayaran, kata Eko. Dia mengimbau warga dan nelayan yang beraktivitas menggunakan sarana transportasi laut seperti perahu nelayan, kapal tongkang, kapal feri, dan kapal berukuran besar seperti kapal kargo dan kapal pesiar mewaspadai dampak gelombang tinggi.